Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Angga Paint Art. Baik teman-teman, kali ini kita akan membuat video proses pengecatan bumper Suzuki R3. Kemudian kita upgrade bumpernya ke tahun yang lebih muda guys. Bagaimana nanti hasilnya dan seperti apa prosesnya, dan bagaimana cara upgrade pemasangan bumper baru dari bumper yang lama, apa aja yang diubah, apakah sulit, apakah mudah, nanti akan kita kasih tahu di video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Selamat menonton, enjoy for this video. Nah, langkah awal yang akan kita lakukan ialah kita bongkar dulu bumper yang lama, kemudian kita pastikan semua dudukan masih berfungsi dengan baik ya. Kita perhatikan dulu dudukan bumper yang lama dengan bumper yang baru, apakah sama, apakah berbeda. Nah, jika berbeda kita bikin dudukan lagi dan baru kita cocokkan dan kita tempelkan dulu. Jika sudah cocok dudukannya, baru proses selanjutnya yaitu kita rapikan semua pori-pori bumper yang kempot, yang patah, yang rusak. Kita dempul dan kita lem terlebih dahulu agar kembali seperti semula, baru nanti kita coba pasangkan langsung di mobilnya guys. Kebetulan pada mobil Suzuki R3 ini tidak terbilang sulit karena bumper yang tahun muda, yang tahun baru itu tidak jauh berbeda dengan bumper yang tahun lama. Langsung saja kita pasang dan beginilah hasilnya, bisa teman-teman lihat. Jika sudah dipasang, maka proses selanjutnya yaitu kita rapikan kembali pori-porinya agar terlihat lebih rapi guys. Baru nanti kita naik ke cat warna hitamnya. Teman-teman yang sering mengecat bumper depan tapi sering gagal, sering belang warnanya, nah ini kita kasih tips agar tidak belang. Kita amplas sebagian dari fendernya agar sambungan bumper tadi bisa dilebihkan sedikit ke fendernya. Baru nanti di ujung fendernya kita tabur semprot thinner guys, agar cat yang lama dan cat yang baru bisa menyatu dengan rapi. Proses selanjutnya, jika sudah selesai kita cat dan kita amplas, kita lebihkan sedikit ke fendernya tadi, maka selanjutnya kita naik ke warna metaliknya guys. Tadi sudah kita beri dasaran hitam menyatu dengan fender. Nah, kali ini kita semprot metaliknya. Pastikan di sambungan antara bumper dan fender disemprotkan metaliknya juga sedikit agar warnanya tidak belang nanti ketika naik vernis guys. Jika sudah selesai penaikan clear coat, maka proses selanjutnya yaitu pemolesan atau finishing. Pastikan clear coat tadi sudah kering agar bisa kita amplas halus, baru lanjut kita poles. Nah, untuk poles kali ini kita lebihkan ke fender, jadi fendernya dipoles satu panel ya, agar sambungan yang lama dan yang baru dicat itu bisa tidak kelihatan, bisa menyatu guys.
Bumper yang sudah di-upgrade dan sudah kita repaint. Sambungan bumper dan fender sudah tidak belang guys, bisa teman-teman lihat sendiri. Mungkin bisa teman-teman coba tips yang kita kasih tadi agar pengecetan bumper teman-teman sekalian tidak belang ya. Memang bumper yang tahun lebih muda ini terlihat lebih manis ya guys, terlihat lebih simpel dan enak untuk dipandang. Jadi kesannya mobil lebih sporty lagi guys. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.